Tentu kalau memang desakan ini bukan hal baru, desakan sudah ada, tapi tidak terrealisasi, akhirnya orang apatis pesimis. Paham? Ada debu-debu, ada nokta-nokta. Desakan, keresahan itu yang harus dijaga. Sama tadi, konsep seperti apa? Perebutan seperti apa? Karena kita pahami perebutan yang terburu-buru adalah kejadian yang berulang, dan itu jangan sampai terulang kembali. Kita harus persiapkan apa yang akan terjadi untuk sama-sama merasakan keresahan yang sama. Kalau ternyata memakzulkan tidak mungkin menurut kalian, menurut nalar masing-masing, kalau saja mengubah konstitusi tidak mungkin, pahami esensinya. Desakan itu yang paling penting, bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi ada yang tidak baik-baik saja. Itu yang harus terus berbalik. Ya mungkin nanti kalau senior-senior bisa menambahkan, atau ini penutup, mungkin PR-nya yang saya sendiri sebagai gengsi pribadi bingung, dan apa PR-nya sih sebenarnya kalau mau dilanjutkan oleh gerakan ini? Apa yang akan terjadi? Revolusi SAR oleh Lenin, sebutlah seperti itu, revolusi lain di Filipina, mereka gagal mempertahankan konstitusi karena mereka bingung setelah revolusi ini apa, setelah gebrakan ini apa. Mungkin saya sebagai Gen Z yang kedepannya saya yang akan menjalani ini, andaikan itu ini saya yang menjalani apa. Bapak Ibu sekalian, bicara dari kacamata seorang Gen Z, mungkin milenial kalau kita secara ilmuwan, secara saintifik kita sebut saya seorang milenial, itu bahkan belum. Milenial itu ya untuk Bang Tandri mungkin milenial, saya masih Gen Z ya, masih baru-baru banget melek sama keadaan. 98 saya cuma baca dari koran, saya cuma baca dari berita. Konflik dekret Presiden Soekarno saya cuma lihat dari artikel-artikel, nggak pernah saya saksikan langsung. Mungkin Bapak saksi sejarahnya, Bapak akar rumput, Bapak rakyat yang menikmati keadaan saat itu, saya sama sekali nggak tahu. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya kan ada satu patah, dua patah kata yang salah. Tapi yang paling konkret dari zaman ke zaman, rakyat selalu memiliki keresahan yang sama. Keilmuan, pengetahuan, fakta, pengalaman mungkin beda, tapi keresahan masing-masing kita, pergeseran dari rezim Soekarno ke Pak Harto tidak pernah mulus, jelas, tapi keresahan itu sama. Soeharto menjalankan 3 dekade panjangnya, selalu dimakzulkan, memiliki keresahan yang sama. Habibie dalam jangka yang pendek menuju Gus Dur, menuju Megawati, SBY 2 periode, sekarang Jokowi menghabiskan periode terakhirnya. Kita masih dalam denyut nadi keresahan yang sama. Karena apa? Kalau saya boleh berhipotesa, boleh punya sedikit mengawang-awang, karena konstitusi, sumber dari segala sumber hukum, kalau pas kata Undang-Undang Nomor 11 2012, top of the top-nya nih, di situ core problemnya. Kalau kita bilang masyarakat muda antipati, saya setuju betul. Dibungkamnya melalui intervensi-intervensi politik. Kampus negeri, mungkin betul ya, teman-teman dari kampus negeri mungkin banyak vokal, tapi ternyata kalau kita pahami, kampus negeri punya problem internal dengan kampusnya sendiri, kenaikan UKT, macam-macam, hingga sibuk, dia nggak sempat kepikiran apa itu konstitusi. Kampus swasta yang rektornya melek, yang afiliasinya sehat dengan asing, itu punya kesempatan. Maka dari itu sebenarnya saya turut mengundang, apalagi untuk seluruh yang nonton di Zoom atau siapapun, kampus swasta, kalian punya kesempatan lebih besar karena tidak terafiliasi dengan pemerintah secara langsung. Konstitusi kita sedang tidak baik-baik saja. Memang tampak nyata nggak kelihatan, tapi itu problem struktural. Pelemahan fungsi MPR. Padahal kalau kita lihat, banyaklah korban-korban mati, korban-korban jiwa di mana-mana, tapi karena korban penghapusan kata, revisi kata-kata dalam nomenklatur itu,
Korbannya ya sekarang ini, keresahan kita hari ini. Jujur, sebetulnya saya akan banyak kebingungan ketika berbicara. Presiden berbicara ditepuk tangani, presiden berbicara diberi sambutan hebat. Rasanya harusnya rakyat diam, harusnya rakyat gentar dan merinding, karena fakta dan nyata itu jaraknya jauh. Dan saya rasa Gen Z perlu sedikit turun, merasakan, ya kalian tidak baik-baik, cobalah sekali saja kamu jalan naik Gojek nih, kalau Gen Z nonton, jalan naik Gojek atau naik Grab, naik apapun, ngobrol lah dengan sopir Gojeknya, tanya. Kalau kamu lagi belanja, sempetin lah tawar menawar, tanya lah. Ya seperti itu, betul. Amandemen 2002 mau tidak mau mengcounter komunisme, jadi harus memaksakan bagaimana penerapan liberalisme. Ya fakta yang terburu-buru seperti itu. Sekarang kita dalam keadaan liberal, masing-masing mementingkan masing-masing. Saya anak muda juga mementingkan masing-masing. Saya kepikiran bagaimana magang, bagaimana saya berkarya di luar. Tapi ketika saya memikirkan itu, ada orang di belakang yang ternyata lebih kelaparan dari saya, ya. Itu renungan yang belum tentu semua bisa. Dan saya sendiri masih butuh koreksi. Kalau saya nggak dengar bapak-bapak yang lebih berpengalaman melihat akar rumput bagaimana keadaan, saya mungkin nggak akan setertampar ini. Kurang lebih begitu. Saya tidak mewakili kampus saya pribadi, karena saya tidak tahu bagaimana pemikiran rektor saya. Mengamini dia membolehkan hal-hal seperti ini saja, saya sudah syukuri. Saya tidak mewakili seluruh Gen Z, karena saya tidak bisa mewakilkan bagaimana kepala mereka masing-masing. Saya mewakili diri saya sendiri, mengajak seluruh Gen Z, milenial, bahkan seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama merasakan keresahan yang sama. Kalau ternyata memakzulkan tidak mungkin menurut kalian, menurut nalar masing-masing, kalau saja mengubah konstitusi tidak mungkin, pahami esensinya. Desakan itu yang paling penting, bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi ada yang tidak baik-baik saja. Tentu kalau memang desakan ini bukan hal baru, desakan sudah ada, tapi sudah terrealisasi, akhirnya orang apatis, pesimis. Tapi pahami, ada debu-debu, ada noktah-noktah. Desakan keresahan itu yang harus dijaga, itu yang harus terus berbalik. Ya mungkin nanti kalau senior-senior bisa menambahkan, atau ini penutup, mungkin PR-nya yang saya sendiri sebagai Gen Z pribadi bingung, dan apa PR-nya sih sebenarnya kalau mau dilanjutkan oleh gerakan ini. Sama tadi, konsep seperti apa, perebutan seperti apa. Karena kita pahami, perebutan yang terburu-buru adalah kejadian yang berulang, dan itu jangan sampai terulang kembali. Kita harus persiapkan apa yang akan terjadi. Revolusi SAR oleh Lenin, sebutlah seperti itu. Revolusi lain di Filipina, mereka gagal mempertahankan konstitusi karena mereka bingung setelah revolusinya apa, setelah gebrakan ini apa. Mungkin saya sebagai Gen Z yang kedepannya saya yang akan menjalani ini. Andaikan ini terjadi, saya yang menjalani apa? Saya mohon bantuan dan mohon kerjasama juga. Dan andaikan ini PR, andaikan kita mau mengajak, apa yang bisa kita janjikan pada Gen Z? Mungkin seperti itu singkatnya. Baik, terima kasih Bung Raya. Ini yang pertama datang ke sini, yang pertama kali mampir ke sini. Jadi ya wajar pembicaraan rekan-rekan kampus kan memang demikian, belum tersentuh, masih idealis lah, masih belum tersentuh